dosa. Apa ya? Tidak tembok. Timbang linggis. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ala sayyidina Muhammad. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الفاتحة إلى أرواح أزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ثم الفاتحة على ما نوينا وما عزمنا وما قصدنا وما طلبنا وما دعونا وما رجونا وما علنا وما سرنا من أمور الدنيا والآخرة ثم الفاتحة على ما نوى به جميع السادات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah malam ini Jumat keberapa sekarang? Jumat keempat tepatnya tanggal 24 Agustus tahun 2006 kata orang bertepatan dengan 30 Rajab 1427 Hijriah. Habis Rajab apa? Rajab Sya'ban habis Sya'ban. Ramadan habis Ramadan. Syawal lebaran ya. Syawal lebaran. Subtext gawe dipindahin. Saprit kamancing ikan. Aduh ya Allah, Astagfirullahaladzim, melapar yang sangat ya Astagfirullahaladzim, gemeter ya Astagfirullahaladzim. Aduh, ada yang mau dimakan nggak ada. Apa namanya selama apa namanya tadi? Orang bawain apa jadi jajar bawaannya apa sih senjata jadi jajar apa namanya sih? Apa namanya? Lontong. Belum tuh juga bungkusannya. Emang Beb bungkusan lontong selain daun apa aja Beb? Itu kantong semen kan bisa. Batu jajar, mentang-mentang kita doyan sesuatu yang kita senangi, bagaimanapun lezat dan nikmatnya tetap satu masa dirasakan membosankan. Paham? Apaan kayak yang ente demen, yang ente cintai dan kalau terus-terusan menjenuhkan, membosankan. Hanya satu di alam dunia yang tidak membosankan apa? Tuh ente bisa jawab. Hanya satu di alam dunia yang tak pernah bisa menjenuhkan. Manusia dengan wujud manusia, dengan didikan manusia, tapi tuntunannya agama apa? Satu yang tak pernah menyenuhkan untuk dia manusia, perilakunya manusiawi dalam tuntunan ilahi dan syariat agama adalah amal soleh, sesuatu yang tak pernah menjenuhkan. Tidak ada manusia dalam dunia gue capek berbuat amal soleh, tidak ada. Gue capek minta maaf sama Allah Ta'ala, mustahil terjadi kepada dia yang dapat tuntunan ilahi. Arti tuntunan ilahi, dia dapat tuntunan agama, lalu dilaksanakan apa yang jadi kewajiban dia sesuai dengan ajaran agama. Dijalani, dilaksanakan semampunya, di situ dia dapatkan sesuatu yang tak menjenuhkan kehidupannya. Hanya itu yang bisa menjadikan manusia tegar dalam kehidupannya. Adapun sisi lain, semuanya menjenuhkan. Ya, duit menjenuhkan,
perempuan menjenuhkan. Semua selain amal soleh di alam dunia adalah menjenuhkan. Kecuali yang bikin enak apaan? Perempuan. lain. Iya, yang membuat enak tuh perempuan. Tapi yang jadi membawa ketegaran, semangat hidup dalam tuntunan ilahi dan agama adalah amal soleh. Nggak ada orang jenuh berbuat amal soleh, nggak ada orang capek meminta ampun kepada Allah Ta'ala atas kesalahan yang dia lakukan. Tidak ada. Semasa dia manusia dapat bimbingan ilahi dalam pengertian ilmu syariat agama dalam pengamalan. Tapi kalau dilaksanakan agama tadi hanya karena dorongan kanan kiri, apapun sifatnya menyenuhkan. Kecuali ente tahu ilmu, ente jalan untuk ilmu, baru terasa alhamdulillah dari waktu ke waktu. Tapi kalau ditanya apaan yang paling enak? Perempuan, kagak ada lagi. Kalau aki-aki, iya, dengan kekayaannya dia bisa pasang gigi palsu untuk dapat perempuan, apalagi yang muda. Jadi yang enak adalah perempuan. Kan begitu? Yang tak pernah menyenuhkan adalah amal soleh di alam dunia. Yang paling nyakit sakit hati nggak bisa diobati, lihat Oman. Oman kagak ada enak-enaknya dilihat. Wajah-wajah mayit, pakai pici miring ngatas lagi, jas hitam baju dalam hijau muda. Orang kalau jas hitam baju dalam merah tua man. Iya, jadi kayak siluman kelabang. Baru edodon. Apa beda edodon ame kutangnya jenah? Bedanya hanya satu, dodon wajahnya tak berkancing, punya jenah kutangnya kancingnya 3. Satu bagian atas, tengah udah longgar, bawah pas tinggal benangnya 2. Kalau timun kayak androk Ustazah Aminah, polos tak berkembang, coklat karena debu. Senyum lagi lemun, ketawanya orang mau gaplok. Aduh ya Allah. Timun dikalian mukanya kayak semen. Mending batako. Man, besok malam, bismillahirrahmanirrahim, besok malam kita berangkat dari Al-Busra sama-sama anak, ya, dengan mobil polisi dari Polsek Bojonggede menuju Cilebut. Anak Jakarta yang mau ikut, alhamdulillah, nggak ikut nggak apa, tapi rugi. Kesimpulannya, setiap anak berangkat ke sebuah tempat di mana urusannya adalah dakwah kita bersama, selagi tak ada halangan yang menghadang, ikut ente. Apa ente? Apalagi ente bukan diajak orang lain, bukan diajak sama teman, diajak sama guru sendiri. Alhamdulillah, anak punya guru sekian, anak punya guru pejago-pejago ilmu. Minta maaf, minta ridha, nggak pernah satu di antara mereka mengajak anak pergi. Paham? Tak ada satu di antara mereka guru anak para wali Allah, jago-jago ilmu, nggak pernah ngajak. Alwi, besok ikut Ustaz ke sana ya. Nggak pernah. Allahumma, sekali-kalinya guru anak memberitahu yang besok ada ulama terbesar di alam dunia datang ke sebuah tempat. Hanya itu dikasih tahu. Alwi, besok ada Syekh Muhammad Yasin di sebuah tempat di Prapacak Buntu. Hanya itu dikasih tahu. Ketika guru memberitahu sesuatu, berarti ada sesuatu di balik pemberitahuannya. Ya, nggak perlu ada tanya. Emang dia siapa Ustaz? Emang dia apa Ustaz? Tidak pernah anak bertanya dari perintah seorang guru. Jadi berpuluh tahun dan mengambil ilmu, pejago-pejago ilmu para wali Allah, orang-orang soleh, nggak pernah anak disuruh. Hanya seingat anak disuruh pertama kali oleh guru, besok ada ulama terbesar di alam dunia. Guru tadi nggak ngomong ulama terbesar, tapi anda tahu. Besok ada fulan, ya Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa di Prapacak Buntu.
mau mengijazahkan ilmu itu. Ya, aku kejar orang tadi. Sampai aku dapat itu, temui dia, ku cium tangannya, aku pegang-pegang kakinya. Allahumma, kemarin lagi iseng. Karena ana mau umroh bulan puasa 10 hari paling lambat setelah puasa ana mesti umroh lagi. Iseng rapiin lemari kitab mau dibawa ke Citayam karena rumah ana sedang diperbaiki. Kitab-kitab semua dibawa lemari, hanya sebagian yang ke bawah. Lihat laci karena lemari sudah sekian lama tak terkunci. Lalu lihat ana kunci, ana lupa kuncinya di mana. Cari, ada foto-foto masa silam. Lihat satu-satu, ana temukan tuh foto ana dengan ulama terbesar di alam dunia. Beliau bernama Syekh Muhammad Yasin bin Isa. Ya, ulama terbesar di alam dunia. Ana lihat foto ana, wajah masih bagus, gigi masih separuh komplit. Berarti dulu udah ompong, Beb. Kan ngomong dari 17 tahun lalu ana udah ompong tae. Udah ompong 17 tahun yang lalu. Sementara waktu itu depannya masih bagus. Badan gemuk, cakep, sebab saat itu ana sudah berhenti merokok. Naik badan ana 15 kilo. Berhenti ngerokok 3 tahun setengah, naik 15 kilo. Karena ana kegemukan, bukan takut kegemukan, tapi ana lihat dulu ana hidup susah. Ana kurangin lagi, sebab baju mau nyalin nggak bisa. Mesti beli baru, duit kagak. Nunggu bakal nambah gigi. Udah. Ngerokok lagi, kurus lagi. Ana lihat foto-foto ana. Lagi cium tangan sama dia, yang waktu lagi mijit nggak ketemu. Waduh. Ana mau perbesar, kenangan sama orang besar. Hanya itu. Ya. Satu lagi anak muridnya lagi, orang kepercayaannya. Memang guru ana yang ngasih tahu, bukan guru ana, ulama terbesar tadi yang memberitahu. Jangan lupa ente temui murid ana tuh. Syekh fulan. Iya. Ya Ustaz, setelah ana minta doa, cium, ya, lalu setelah ana pegang betisnya, pegang ambil berkah. Sedemikian lembut tangannya, lebih lembut ketimbang kapas yang ada. Ana pegang betisnya lebih. Kesimpulannya kalau dia manusia, ana geli. Tangannya lebih halus dari kapas. Betisnya lebih lembek dari selembut-lembut daging yang ada. Allahu Akbar, ini manusia. Tangannya lembut amat. Kalau kita kan tangan kita lembut kan karena makan kerak. Tahu kerak? Nasi udah kebangetan habis. Ya, yang bawahnya masih udah kerok. Jadi badan gemuk, muka cemong. Ya, jadi tangan kita lembut. Temen lembut bagian dalam, bagian sini kapalan. Coba akan ngangkat adukan. Susah sih impala. Oh, kenangan ana lihat, Allah ana simpen. Ana nggak pernah disuruh oleh guru. Kalau ente kebanyakan disuruh dan lebih banyak berbuat salah. Lebih banyak diperintah, lebih banyak berbuat salah. Wallahu a'lam bishawab, tapi ana maklumi sebab selama ini nggak ada yang pernah menyuruh anda dalam hal-hal perbaikan diri dalam ilmu. Selama ini nggak pernah ada yang berani memakai ente untuk kemajuan ente pribadi. Selama ini nggak ada yang pernah berani mengatakan atau mengutarakan sesuatu yang itu jadi kegemaran ente tapi merugikan di masa datang. Nggak ada yang berani kecuali aku. Semua anda terjang untuk kebaikan anda. Selama ini nggak ada yang berani. Anda sebaliknya, nggak ada berani guru anda nyuruh anda ngomel, nggak ada yang berani, nggak ada yang berani ngomelin anda. Nggak ada, bini Allah nih guru, ya nggak pernah ngomel, nggak pernah nyuruh. Sampai kita cari-cari, ya Ustaz kerjaan apa sih yang bisa saya bantu? Nggak cukup. Allahu Akbar. Itulah aku. Hebat ya? Hebat ya anda? Hebat. Karena guru nggak pernah menyuruh, karena guru nggak pernah minta ini minta itu. Wah, anda takut jatuh di salah. Kerap kali anda menemui guru anda mengambil ilmu, aku cium tangannya berkali-kali. Bismillah, 1, 2. Ini cium tangan begini ente, ini cium tangan orang berilmu. Bukan tangan satu memegang, 1 kosong. Itu binatang namanya, itu anjing namanya begitu. Anda nggak pernah seumur hidup mencium tangan guru anda dengan 1 tangan, haram kecuali ada kitab. Kitab anda pegang, astagfirullahaladzim, terpaksa nih. Guru pas buka pintu. Ya Allah, buru-buru jam. Ustaz, maaf Ustaz, apa kirim? Nggak apa-apa. Kalau mungkin kan ada tempat, anda taruh kitab anda di sebuah tempat agak tinggi, lalu aku sambut guruku. Allahu Akbar. Nikmatnya mencium tangan orang saleh. Bisa ada mobil. Kalau ente ngerokok,
Wah, ada guruk nih, rokok dipisahin ke kiri. Setan, jangan naruh rokok di kiri ente cium tangan anak. Nah, ente, tangan aneh bagaimanapun juga ini tangan doa, tangan ilmu. Hari ditaruh di kuping itu rokok. Ya tat. Nggak sampai, tolong sampai disuruh taruh di kuping. Taruh di ubin. Oh gitu tat. Iya, guru nyuruh nggak ngebahayain. Ente cari bahaya. Ditaruh di kuping, ya sedang meletek. Wah lapar hilang nih. Belum tanggokan belum nih? Belum tanggokan? Pantas meriang. Tanggokan dulu ah. Ya, tuh Inwan dulu dah, gampang lupa. Udah tuh Inwan mau bubar dah. Ya, bubar dah. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. البشرى لنا فضل من الله العظيم البشرى لنا سعادة خير آمين البشرى الشكر لله الكريم ذي المن والفضل الجسيم فرض على هذا النعيم ما لاح نور في البهيم وسهلا بالمنى بالبشرى يا نعم المنى أهلا وسهلا بالمنى بالبشرى قد جاء الهنا بشيروا ونعمة الله ذكروا وللمعالي شمروا وبالتلقي عمروا بشرى من البأساء والضراء على يديك أجرى من الهدى ما أجرى فضل من الله العظيم
جاهي كلا لا وللعلوم منهلا وللسعاب سهلا وبالعوافي جملا تحيا بشرى عامرا بالخير تبقى ناظرا للدين تسعى ناشرا مقبولة مستبشرا مول النعام بالمصطفى النور الآتام وفق وبلغ ما يرام من النجاة والسلام warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, Jumat keempat tepatnya tanggal berapa? 9 ya? Tanggal 24 ya? 24 Agustus tahun 2006 kata orang bertepatan dengan 30 Rajab 1427 Hijriah. Alhamdulillah, masyaallah, qadrillah. Kita berangkat ke Garut. Dan aneka risiko yang dihadapi. Pun kita kembali dari Garut selamat tanpa urusan kanan kiri kecuali hanya sekedar tilang wajah. Gue bilang bunuh tuh polisi, bodoh ada lo. Bunuh tuh polisi. Wallahu a'lam bishawab. Besok kalau mau berangkat jauh bersama anak, malamnya mesti Anda jelaskan lebih dahulu tata cara berkendara dengan rombongan. Ingat, jalur ente lewat garis milik orang. Ketika ente melangkah kepada jalur yang bukan milik ente, apapun kematian yang ente terima itu adalah karena ulah Anda. Bisa dimengerti? Jangan ambil jalan orang lain. Meskipun baru 100 motor, 1.000.000 motor, tetap dilarang dalam peraturan lalu lintas ente mengambil hak orang lain. Bisa dimengerti? Jadi dibutuhkan kesadaran, dibutuhkan pengertian, dibutuhkan bimbingan. Bukan sekedar ngikut asal-asalan. Bisa dimengerti? Kecepatan sekian, spion berperan, teman sekian, keadaan rapat mesti bagaimana? Ya, satu persatu. Bagaimanapun keadaannya, jangan ngambil jalan orang kecuali kosong. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Lihat depan jarak 50-75 meter kosong. Ya, ente bisa tuh ambil jalan orang karena mendahului. Tapi cepat masuk ke jalur ente kembali. Ujung-ujungnya akhirnya aneh juga yang mimpin. Kan orang gila ya. Aneh berani keluar karena aneh ngandelin ente tahu jalan, ente tahu peraturan, ente tahu perasaan. Yang perasaan aneh kagak. Ujung-ujungnya pada bahaya, bisa pada mampus. Ya Allah, gimana caranya? Terpaksa aneh percepat siung. Kata supir bus, gila tuh anaknya. Pusing gua orang tua dikata anak. Aneh jawab, taek. Gila. Lu murid gue kesian lu, gak kena jalan. Gila, truk suruh minggir. Bus suruh minggir, orang gila loh. Guru-guru itu jalanan orang. Jangan nyelamatin guru lo mampus. Jalan orang. Kecuali satu jalan, dia maju. Semua mampus. Kok bisa jangan? Bisa jangan disein satu bakal kita kawinin.
Iya kan kita bicara enak, yang enak kan perempuan. Laki biar cakep, tetap enak. Kok masalah timun begini. Biar begini nggak boleh, bu terong. Susah sih. Apa yang bedanya timun dan kambing korban? Bismillahirrahmanirrahim. Besok giliran kita di Cilebut. Paling lambat Anda sudah berangkat jam 9. Kalau jam 9 Cilebut paling 45 menit tuh merombongan sampai Tarok 1 jam deh. Ya, sebab kita arak-arakan sambil juga lihat warteg, berhenti sebentar. Polisi bilang, ini apa-apa nih anak berhenti? Pak, Habib belum makan Pak. Kalau begitu saya juga pengen makan sono. Habib makan, polisi pengen makan. Ukir BM Depok. Polisi Depok, dia kita nggak mau makan, dia mau makan, pengen makan siapa pengen Bib. Polisi biar jago tembak, biar jago main motor, sama Habib takut juga. Kita tuh nggak kebagian makan. Emang pengajian kita pengajian resek sih. Orang bingung itu Habib anak buahnya kok jalan-jalan dulu. Anda bilang asal tahu anak kecilnya nggak bahagia. Anda tahu. Ini anak kecil mana ada orang secitaya membawa anak-anaknya jalan ke Jakarta, mustahil terjadi. Iya, naik kereta ya pada salah. Naik kereta pada salah gimana ke Jakarta? Lihat model-model. Karena masa silam demikian kelam, Anda nggak kepengen ente bareng sama anak, ente nggak dapat kebahagiaan dalam melihat. Anda ajak ente jalan-jalan ke Jakarta, bener sih mobil bak sewaan. Masih aduh, masih alhamdulillah guru aja nyewa patungan nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kata bapaknya gimana sih tabungan bakal lebaran lo ambil terus. Tabungan bakal lebaran dipotong lagi gimana ibu udah potong. Mak lebaran nggak jadi mak kata Ustaz. Lah kok begitu tuh Habib caranya? Lebaran udah dimajuin mak. Kapan dimajuin tuh mak Habib waktu arak-arakan? Mana ada mak di Indonesia mak orang lebaran arak-arakan nggak ada mak. Makanya Habib tahu lebaran nggak pernah arak-arakan. Diajak anak-anak arak-arakan sebelum datang puasa mak. Maknya bilang bener juga tuh Habib. Aku ikut ah. Kata maknya lagi jawab ambil lagi tuh duit kutang. Duit tabungan kutang lo bakal arak-arakan. Biar lo lebaran lo nggak kayak celana lo. Jadi semalam besok kita mulai jam 9 dari Al-Busra menuju Cilebut. Informasi dari panitia, segala kebutuhan jamaah kami siapkan. Pokoknya jamaahnya bilang enggak makan enggak Beb. Kami sudah siapkan semua Beb. Kurang lebih berapa orang? Paling banyak 1000 orang. Kami siapkan 1500 Beb. Jangan. Sayang lebihnya enggak Beb. Bakal ikan Beb. Jadi kalau paros gak habis, ini bagi-bagiin ikan ya. Berarti lu kira jamaah gue yang muja air batu. Kira paros bisa main ikan. Enggak Beb, lain Beb. Jamaah habis sih tetap Beb. Nasi, ikan, macam-macam. Temen, lebihannya yang 500 bungkus bakal ikan Beb. Kok bisa begitu? Maklum Beb. Isinya daun, ame pur. Malam Sabtu ya, itu malam Sabtu. Malam Minggu kita ketemu lagi di Al-Busra. Malam Senin Anda dari Bekasi. Dari Bekasi balik lagi ke Al-Busra. Minta maaf dari Allah. Buat ente yang gak punya duit jangan ikut. Yang gak punya duit jangan ikut ke Cimahi. Dari Bekasi Anda balik ke Al-Busra jam 12. Paling lambat kita sudah berangkat dari Al-Busra jam 12 sampai Cimahi. Paling lambat jam 5. Berarti kecepatan di atas 80. Paham ente? Anda yang pimpin. Gimana gak habis selamat, yang lain tabrakan siap disuruh. Masa pemimpinnya selamat anak buahnya mampus? Orang gila namanya itu. Kan mobil datang dari depan. Mobil datang dari depan. Dari mana tuh guru bisa selamat? Guru tahu. Tikungan, buset mobil truk. Tuh guru bawa buang motor ke Puun Jati. Anak murid, ya. Batik. Batik loh. Oh iya. Bisa ada motif. Itulah beda. Kalau kita punya guru, jangan selalu ikuti tingkah laku guru. Kasih jarak antara perilaku guru dan kau sebagai pengikut. Nggak bisa sama ente dengan guru, nggak bisa. Guru dengan aneka perilakunya, dia ada batas-batas ilmu yang menjadikan dia terhenti pada perbuatannya. Paham itu ilmu?
Jadi ketika murid hanya sekedar mengikuti guru tanpa pernah melihat pembatas antara dia dengan guru, hancurlah dia. Bisa ada model ente? Oh, jadi ketika anda cepat, berarti anda lebih dulu menangkal bahaya. Truk bus, baru anda ngerem sedikit. Tuh menunggu murid yang mengejar. Ya, baru deh tangan anda. Kok tangan begini? Oh ya, bukan ente suruh keluarin rokok. Ini tangan begini, usah minta rokok dong, pada berhenti deh. Tarik. Aneh masih pakai helm. Suara muda pada berhenti rame-rame, kita bingung ada apaan, kita panggil sini. Tak rokok, buset, nawarin rokok masih pakai helm. Masuk aneh begini, ente ambil jalur ente. Bukan aneh begini suruh berhenti nawarin rokok. Helm aja dipakai ini mawar. Oh, ya kok begini berarti ente masuk jalur. Oh iya, ane yang paling depan. Deh besok malam Senin kita siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ane punya perkiraan paling banyak 15 motor. Perkiraan ya, maklum. Kok perkiraan dikit amat, biasanya kayak 50. Ane tahu. Ente emang satu tanggung bulan, akhir bulan. Kedua bingung kemana nyari tambahan. Lihat pemuda yang menuntut ilmu agama. Ente jangan jadi pemuda terlalu miskin gitu. Aduh. Sat, anda punya duit 50, kurang 50, pinjam beli Sat. Tuh. Itu kayak kemarin tuh waktu berangkat ke Garut. Ada yang bilang enggak punya gitu, anda kasih pinjam tuh 200.000. Baru tadi dipulangin. Sat, maaf Sat, duit yang Ustaz pinjemin anak-anak 200.000 enggak kepake Sat, dipulangin. Duitnya 5.000-an banyak. Dikembaliin 50-an 4. Mustahil lo nggak pakai. Mustahil lo nggak pakai betul-betul jumlahnya 5.000-an berjumlah 200.000. Masa duit aneh 5.000-an 200.000 inti pulangan 50-an 4. Lo pakai. Cuman gengsi sama guru. Tetap guru kena lak-lakan lo. Ini kan anak nggak pakai kan, lo pada mulangin. Hati ngomong, emang lo doang yang pernah nipu. Oh, yang dulu nih pinjemin duit tuh bakal bikin SIM out. SIM kagak, duit kagak. Ya Rob, lu yang dipinjemin cap dan di puncak. Ya Rob, biar pada kepaduk ulah. Tuh arti kepaduk kesandung. Tuh ilmu tuh orang Citayam, kepaduk artinya kepaduk kesandung. Bahasa Citayam bahasanya nggak ada di Metro TV. Anda cari paduk apa? Nggak ada. Yang ada paduan, paduk apa? Cari kamus Indonesia nggak ada. Kamus Inggris nggak ada. Cari kamus Inggris Belanda nggak ada. Belanda Indonesia nggak ada. Lihat, oh kamus Bambun, sama kamus Kampung Wates, pas. Kepaduk. Kepaduk artinya kesandung. Allah Citayam. Dua itu bahasa dari mana tahu? Dikata Betawi bukan, Bogor bukan. Kamu Wates meren. Itu bahasa. Orang bahasa punya kelebihan. Mereka agak bahasa polos. Hati-hati lo kepaduk. Jadi dikata paduk mentil. Apaan nih? Batang. Batang pohon, hati-hati kepaduk. Citayam. Tadi Citayam bagaimanapun manis lo. Enak Citayam. 2 bungkus terus. Aduh ya Rasulullah. Ya Rasulullah, salamun alaihi ya Rafi'il asyani wa daraji ya Rasulullah, salamun alaihi ya Rafi'il asyani wa daraji ya Rasulullah, salamun alaihi ya Rafi'il kembali pelajaran malam Jumat ketiga. Inti kalau nggak ada halangan yang mendesak jangan tinggalkan pelajaran malam Jumat. Allahu Akbar, alhamdulillah. Kita diajarkan oleh Allah Taala melalui risalah Rasulullah SAW untuk mengenal Allah Taala melalui Rasulullah. Rasulullah nggak datang seorang diri, datang dari rahim seorang wanita suci. Begitu keluarganya, begitu kakeknya, begitu dan begitu lingkungannya. Allahu Akbar. Artinya, jangan pernah percaya siapapun manusia
dengan aneka kesucian perilakunya yang diperlihatkan di hadapan kita, semasa tidak jelas fulan siapa, anak siapa, kakeknya siapa, membawanya di mana, mengambil ilmu dari siapa, dan sudah dikenali oleh orang-orang berilmu atau tidak. Jangan pernah percaya manusia siapapun kalau ente nggak tahu dia siapa, dari mana, kepada siapa bergurunya. Jangan percaya. Hancurnya masyarakat Indonesia karena asal menerima tanpa mengenali orang-orang yang bimbing kita dalam agama. Akibatnya, woi, binatang-binatang jadi guru agama. Nasallallahu salamah wal afiyah. Hisarun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitih. Dengan kita belajar malam Jumat ketiga, malam Jumat keempat tentang pri kehidupan Rasulullah SAW, kita tahu dari lahirnya begitu, Allahu Akbar. Kita tahu remajanya begitu, kawinnya begitu kepada dia, dan dia terus perjuangannya, permusuhan masyarakat kepadanya. Baru kita syukur, alhamdulillah, aku kenal seorang Rasul melalui riwayat hidupnya. Alhamdulillah, timbul kecintaan. Itulah makna. Karena tak kenal maka tak sayang. Anak ajar ente melalui ilmu yang wajib dengan cara anak, ya, plus doa-doa yang nggak mungkin dan mustahil orang tua ente bisa berbuat sebagaimana apa yang anda perbuat buat anda. Di sisi lain aku perkenalkan bahwa ilmu yang aku ajarkan adalah bersumber kepada manusia terpilih sebagai makhluk Allah Ta'ala, yakni Nabi besar Muhammad SAW, melalui pengenalan kita kepada riwayat hidup Nabi sebelum dilahirkan sampai dilahirkan, terus perjalanan hidupnya. Baru kita nggak pernah sia-sia menuntut ilmu, baru kita nggak pernah sia-sia mengikuti ajaran Rasul teladan. Alhamdulillah. Tanpa itu lihat mereka jenuh dalam melaksanakan ibadah. Kenapa? Sebab mereka tak mengenal pri kehidupan Rasulnya. Mereka tak pernah mengenal ajaran yang dibawa oleh Rasulnya, sehingga jenuhlah mereka dalam ibadahnya. Sebulan ibadah, 11 tahun menghilang, bahkan menghina, lebih jahat daripada menghina, memporak-porandakan jalan dakwahnya Rasulullah SAW. Semua disebabkan karena tidak kenalnya mereka kepada sang pemimpin dan teladan dunia akhirat, yakni Nabi besar kita Muhammad SAW. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Di mana di akhir 20 tahun terakhir, jarang guru mau menjelaskan pri kehidupan Rasul melalui tuntunan ilmu, melalui kitab-kitab terpercaya. Jarang. Kita alhamdulillah dapat. Alhamdulillah. Hisarun Nabi, terkepungnya Nabi kita Muhammad SAW, atau dikepungnya Nabi kita Muhammad SAW. Nah, Nabi dikepung ente. Guru sekarang dikepung oleh perempuan. Guru sekarang dikepung oleh murid-muridnya. Dikepung dalam nikmat guru sekarang. Dikepung oleh murid-murid laki dan perempuan. Dikepung oleh makanan dan uang. Dikepung oleh penghormatan manusia. Dikepung oleh aneka penghargaan dari orang-orang sebagai petinggi negara. Guru sekarang. Tapi Nabi dikepung oleh musuh-musuhnya. Tidak hanya Nabi sendiri, pun keluarganya dalam kepungan musuh Allah Ta'ala. Yes, kafir-kafir Quraisy pada saat itu. Bayangin ente. Ente dikepung oleh perempuan. Guru sekarang dikepung. Contoh anak dikepung perempuan. Dikepung oleh harta. Dikepung oleh nikmat. Dikepung oleh urusan-urusannya. Allahu Akbar. Woi, waspada aku. Tak semudah kau mengepung aku dalam nikmat. Aku hidup bukan untuk kenikmatan. Sehingga tak ada bisa nikmat membunuh aku. Tak bisa nikmat membunuh anak. Tapi apa yang bisa membunuh nikmat anak? Dan nikmat yang aku dapat, perempuan. Tadi Ustaz bilang perempuan nggak bisa bunuh Ustaz dalam nikmat. Perempuan nggak bisa bunuh anak dalam nikmat. Tapi ketika ada dalam nikmat dengan perempuan, aku nikmati itu perempuan. Tapi tak pernah bisa perempuan membunuh aku dalam nikmat. Paham itu ilmu? Paham ente? Balik terus kakster terus. Ente dibunuh dalam nikmat. Aku haram mati dalam nikmat. Itu berarti ente yang berkata demikian dan ente yang sudah dapat ajaran sejauh itu, waspada ketika kenikmatan datang. Pun ketika derita ente alami, waspada, tetap berjalan. Hati-hati, jangan sampai derita yang dialami mengeluarkan kata-kata yang akibatnya menjadikan ente murtad. Paham itu? Jadi antara nikmat dengan derita wajib seimbang. Waspada, waspada, waspada. Hanyalah kewaspadaan yang menjadikan orang itu selamat dari aneka yang bisa menjadikan dia teracuni oleh nikmat maupun derita. Paham itu ilmu ente? Woi, alhamdulillah, sholawillah. Alhamdulillah. Jarot, ada Jarot? Ada Jarot? Hah? Ada. Rot, taruh nyanyiin aneh lah, gugur bunga. Aneh kira telah gugur guruku setan. Telah gugur guruku bagus nggak orang keroyok loh. Aneh kira sih lagu bener-bener lagu gugur bunga. Telah kumpul jamaahmu. Aneh mau buat air mata jadi ngeder. Sanggup baca. Bisa aja tuh lagu. Itu lagu 4 hari digadangin nanti. Jarot ame apa? Jarot ame apa? Ame Acong begadang 4 hari.
ngutang 12.000. Indah itu lagi, indah. Selagi lirik yang ada ente buat dari hati, nada itu, kalimat tadi aku terima. Bisa ada mengerti? Kalimat-kalimat yang ente utarakan dalam lagu-lagu gubahan ente dengan mencontoh irama yang ada, kalau itu kalimat datangnya dari hati ente, dari lubuk hati yang sebenarnya, kata-kata itu jadi ingatan aku. Paham itu ilmu? Kalau betul itu tulisan tangan ente, aneka baru pujian setinggi langit, kalau ente bisa terbang dari bumi ke langit, tak aku dapati guru seperti guruku Habib Alwi, tetap aku terima. Ya betul. Semasa hati ente yang bicara, paham itu ilmu? Dari hati datang ke hati, diterima pula oleh hati. Oh, jadi pujian setinggi langit enggak masalah. So itu ungkapan kecintaan dan kekaguman. Sejauh mata ente memandang, sejauh langkah ente berjalan, tak pernah kudapatkan seorang guru seperti dia sejak kutemui sampai malam ini dapat bimbingan sejauh itu. Alhamdulillah, ente puji setinggi langit. Pala ente dapat pun ana terima kasih kepada Allah Ta'ala, ada murid yang mengungkapkan sesuatunya jujur kepada Allah Ta'ala. Ana syukur kepada Allah Ta'ala, lalu ana berlindung dari pujian yang datang. Meski itu pujian aku terima, alhamdulillah ya Allah, terima kasih banyak, tapi aku berlindung dari pujian yang datang. Bisa dimengerti? Orang mau selamat di situ. Kan lapar amat pulang ya. Lontong lagi. Lontong susah, lontong ngasih kita bau jemuran. Kisah Nabi SAW wa ahli baiti, dikepungnya Nabi kita Muhammad SAW bersama keluarganya. Ambil berkah ya Rasulullah. Lamma ra'at Quraisyun tisar al-Islam fil gabail, tatkala Arab Quraisy melihat tersebarnya agama Islam yang Nabi bawa di semua suku bangsa Arab pada zaman itu, azamu agatin Nabi SAW. Setelah Arab Quraisy dengan aneka suku bangsa yang Allahu Akbar, sebab suku bangsa yang terbesar di alam dunia adalah suku bangsa Arab. Nabi hidup di antara sekian ratus suku bangsa. Ketika mereka suku bangsa Arab Quraisy saat itu melihat tersebarnya ajaran agama Islam di semua suku demi suku yang ada, azamu ala qatlin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musuh enggak dengan tenang melihat keadaan demikian pesat berkembang dari ajaran yang baru yang dibawa oleh Nabi. Musuh enggak mudah seperti itu menyerah. Lalu mereka bersepakat siap membunuh Nabi besar kita Muhammad SAW. Bayangkan ini, sejarah pasti berulang. Setiap sejarah, seburuk-buruk sejarah pasti berulang. Tapi sayang mayoritas rakyat Indonesia tak pernah mengenal sejarahnya. Mereka telah dibutakan oleh pembangunan. Mereka telah dibutakan oleh aneka kemajuan semu, pembangunan semu. Bisa dimulai? Rakyat Indonesia mayoritas lupa sejarah bangsanya. Ketika rakyat lupa akan sejarah bangsanya, maka sejauh mana sifat lupa, sebegitulah kehancuran sebuah negara. Pahami bahasa aku. Islam hancur bukan karena masyarakatnya yang tak mau akan agama, mengingat guru-gurunya sudah melupakan pembawa bendera Islam itu sendiri. Siapa? Rasulullah SAW. Mereka hanya mengingatkan umat sezamannya dengan maulid-maulid, tapi tanpa meneladani bagaimana Nabi berbuat untuk menciptakan masyarakat pada zamannya masing-masing dengan syariat yang berjalan. Mereka hanya menyebutkan maulid, syiar mi'raj, dengan melupakan siapa yang dirayakan, siapa yang dimi'rajkan. Tapi sekedar mengingatkan dalam bahasa, itulah kehancuran masyarakat Islam di Indonesia. Berarti kesalahan dari orang-orang yang bawa diri dalam predikat agama dan seluruh agama. Kesalahan semua dari mereka, bukan dari kita. Anda bukan manusia yang mau berbuat salah di hadapan Allah Ta'ala. Tetap mana yang jadi mengingatkan saudara anda seagama melalui sekedar ilmu yang anda ketahui, aku bentangkan sebisa-bisanya, sehingga dia yang mendengar, dia yang berbuat, kemudian dia selamat. Selebihnya ya Rabb, bukan tanggung jawab aku. Tuh, begitu jadi orang. Kagak. Maulid, mi'raj, nuzul Quran, Muharram, yatim piatu, apalagi itu yang tetek bengek anjing-anjing, apalagi itu. Gitu-gituan aja. Tahlilan, apalagi itu. Rojaban. Apalah ziarah kubur, tai itu nanti. Najis diperkuat. Nah, sementara syariat yang kini setelah pudar dari masing-masing badan kalian tak pernah kau sadari. Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Semuanya jemu, semuanya semu, semuanya kepalsuan. Jadi ketika Arab Quraisy melihat
perkembangan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi besar kita Muhammad SAW tersebar di semua suku bangsa pada saat itu. Azamu ala qatlin Nabi SAW, mereka bersepakat siap membunuh Nabi besar kita Muhammad SAW. Hal ini aku alami. Aku alami. Upaya membunuh anak aku alami dengan aneka cara. Fasaratu ahlu baiti wa fasaratu wa ahlu baiti bi syi'ab. Arab Quraisy mengepung. Setelah punya niat begitu, langsung mereka berbuat. Nabi dikepung beserta keluarganya dalam sebuah wilayah, kita daerah deh. Nabi tinggal di Syi'ab, daerah apa deh? Ya, dikepung. Allahu Akbar. Dikepung itu, woi, serem amat. Kalau kita dikepung oleh duit, dikepung oleh perempuan, dikepung oleh nikmat, dikepung oleh segala kenikmatan yang melupakan. Tapi Nabi dikepung dengan bahaya. Wa man'u anhumul arzaq, tidak hanya pengepungan yang berlaku dan berjalan, pun mereka menahan makanan-makanan yang bisa dimakan oleh Nabi dan keluarganya. Apa kek? Wih, mobil lewat. Nangka yang siapa? Babal. Nabi anaknya nggak doyan babal, tapi pengikut yang satu doyan. Tapi ini mentah pak, bakal masak kagak bisa. Jangankan mateng, mentahnya dibabak. Jangan lewat sini. Lu kena babai. Wa mana'u anhumul arzaq. Makanan apapun dalam bentuk namanya makanan, melihat yang bisa dimakan tetap ditahan oleh mereka. Embargo makanan hebat. Wattafaqu ala an la yaqbalu lahum sulhan abada. Pun mereka sepakat untuk tidak pernah menerima perdamaian selama-lamanya dari Nabi besar kita Muhammad SAW. Bayangin itu permusuhan itu, dia kepung mau dibunuh, makanan ditahan, tidak boleh masuk. Melihat, dan tak ada kata damai dari kami buat Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Ente siapa yang larang ente mau ngaji? Siapa yang nahan ente mau makan? Kalau ente mau ngaji, gak ada. Allah mulia amat ente, mulia amat ente. Dah setan. Illa idza aslamun nabiyya lil qatl. Dengan catatan kalian bisa dapat makanan, kalian kami bebaskan dari kepungan, dengan catatan kalau kalian dapat menyerahkan Nabi yang kami akan bunuh. Mamare Nabi lo, gua bunuh dia, lo baru gue lepas. Paham tuh ilmu ente? Allahu Akbar. Sejauh iman seseorang kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya yang diikutsertakan dalam pengamalan dalam kesehariannya, sebegitulah gambaran hati dan pikirannya kepada Rasulullah SAW pada peristiwa demi peristiwa yang Rasul alami. Paham ente itu ilmu? Paham tak ente? Sejauh sifat keyakinan ente kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, sejauh ilmu yang ente dapat dari manapun guru, sejauh yang ente amalkan ente ilmu dari sang guru, ikhlas kepada Allah Ta'ala, artinya memang betul ente ibadah dengan tuntunan ilmu, berharap ampunan Allah Ta'ala akan dosa yang pernah kita lakukan pada masa-masa yang lalu maupun sekarang dan yang akan datang. Sejauh sifat itu ada di hati, sebegitu pula gambaran pikiran iman yang membawa ente ke alam di mana Nabi mengalami penderitaan pada zaman dulu. Paham? Allahu Akbar. Paham ente? Ketika ana cerita tentang Mekah di sebuah kitab, sebegitu hati ana, pikiran ana terbayang akan kota Mekah itu sendiri dengan aneka yang aku pernah lihat di sana. Paham ente? Kenapa? Sebab ana mengalami ada di sana. Paham ente? Ente bengong-bengong nggak paham, bengong apa? Paham ente? Pun urusan Nabi besar Muhammad SAW, sebegitu sifat keyakinan ente dengan agama yang ente jalani, dengan ilmu bimbingan seorang guru yang bukan guru pejajaran. Ya begitu kira. Ada keyakinan, ada pengamalan dalam keseharian, sebesar itu pula ingatan ente nerawang. Itu Rasulullah bagaimana? Ya Allah, Allahu Akbar. Ente nggak kenal Rasul, tapi iman mengajak berpikir jauh bagaimana Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Woi, Allahu Akbar. Lihat ketika iman menerjang dinding-dinding dalam penglihatan yang berdinding. Paham tu ilmu? Woi, Allahu Akbar. Sama hanya contoh ana, ketika ana bicara pada sebuah kitab tentang Makkah, terbayang akan Mekah itu sendiri. Tuh gambarannya begitu. Ente belum pergi haji, anda cerita Mekah. Ketika anda menceritakan hal urusan Mekah, anda terbayang Mekah begitu bentuknya. Iya, Ka'bah begitu. Ya kanan kiri begitu terus. Karena penglihatan pernah membuktikan keadaan itu. Lantas ente dengan Rasulullah kan nggak tahu apa-apa.
Tapi berkah keyakinan yang ditumbuh kembangkan melalui ilmu dan pengamalan, Allah Ta'ala giring tuh keyakinan ente kepada membayangkan Rasulullah SAW dengan aneka penderitaannya. Lihat, ketika iman bicara, bukan bicara menaikkan iman takwa. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita dalam meningkatkan bulan suci Ramadan. Bagi-bagi lu ke kumur. Ya ke kumur ada nasi goreng di sini. Paham itu ya? Oh, nikmat itulah amal soleh. Nikmatnya amal soleh. Enggak ada yang menyeduhkan. Allahu akbar, alhamdulillah. Wa katabu mattafaqu alaih fi sahifatin allaguha fil Ka'bah. Dan mereka Arab Quraisy yang sudah demikian berbuat dengan catatan kalian aku bebaskan dalam kepungan, kalian aku bebaskan dalam urusan makanan dan sebagainya yang kalian butuhkan, dengan catatan serahkan nabi kalian yang bernama Muhammad untuk kami bunuh, baru kalian aku bebaskan dalam kepungan, baru kalian aku berikan semua makanan. Catatan, berikan kepada kami nabimu Muhammad untuk kami bunuh. Tidak sampai di situ. Wa katabu, dan mereka mencatat atau menulis mattafaqu alaih, apa yang mereka telah sepakati fi sahifatin, pada sebuah kertas allaquha bil Ka'bah, yang mereka gantungkan kertas itu di Ka'bah Baitullahil Haram. Wa kana dzalika, dan adalah kejadian dimaksud fi sanati sabi'ah minan nubuwah, pada tahun ke-7 dari kenabian kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doakan aku untuk bisa aku berangkat lagi ya 10 hari setelah bulan suci Ramadan. Ya Rabb, aku wajib berangkat. Perginya selamat, pulang pun selamat. Amin. Doaku untuk kalian yang ngasih HJU. Tahu HJU? Dulu ada HJU, hadiah jajan umrah pertama, kini terjadi lagi HJU kedua. Suat beb numpang tanya, nah HJU sampai ke berapa? Selagi guru masih aduh. Selagi guru masih bisa pergi umrah, tak ada kata berhenti HJU. Paham ente? Punya setahun 2 kali, ya Rabb, bagi aku rezeki pergi umrah setahun 2 kali. Udah 5 tahun sekali wajib pergi haji, ya Rabb. Pergi haji minimal 3 kali, ya Rabb. Umrah selagi kau beri aku rezeki, tenaga masih kuat, wajib aku umrah setahun 2 kali. Orang tanya, Bib, duit dari mana? Selagi jamaah masih ada, Habib Alwi gak pernah kurang apa-apa. Kata anak, dia sih bisa begitu. Kata Jai, kalau dia bisa begitu, kita ngomong sama siapa? Makan tuh undangan. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ane dari takut salah sama Allah Ta'ala, takut salah sama ente, takut salah sama musuh, takut salah sama manusia pada umumnya. Tapi ana membenarkan apa yang ana gores dalam sebuah kertas. Tadinya ana mau suruh orang lain yang baca, tapi ana bertahan, ya Allah, pada salah paham, ya Allah. Apa yang aku takutkan? Ada kalanya jamaah atau murid nggak mengenal siapa dan bagaimana serta sejauh mana guru punya perilaku dan perbuatan untuk bisa memberikan sentuhan kesadaran dalam ilmu dan agama. Ada kalanya murid dari 100 paling yang ngerti dia. Ane bikin, ane mau saingan sama Acong, namanya apa? Siapa namanya? Acong namanya siapa? Pucuk kelapa siapa sih? Susah amat sih, siapa namanya? Jarot. Apa bedanya Jarot sama kelabang padang pasir? Sampai ane bikin iseng ente, nggak usah bersaing sama ente. Oh iya, ente kalau punya teks lagu-lagu, mau lagu-lagu Westlife, mau lagu-lagu Elton John, mau lagu-lagu Bee Gees, asal syarat teksnya, mau lagu The Lloyd, mau lagu Panbers, mau lagu Mercy, mau lagu apa kek, bagi anak teksnya. Ya, 1 jam sama anak selesai 4. 1 jam 4 lagu nih, anak gubah 1 jam selesai 4. Dan nggak ada kata bisa menandingi bahasa yang kutuliskan dalam sebuah kertas. Kata Jai, api iya itu begitu. Kandung-kandungan. Boleh kubacakan untuk kalian sambil menunggu sahur, bisa ya? Sahur. Kita sebulan lagi habis nih, kita nggak ngaji nih. Ya habis puasa, habis tarawih baru ngaji. Mau puasa pray yuk. Coba ibu-ibu anak perawan puasa mau pray ya? Jawab yang benar. Jawab yang benar, orang tanya jujur-jujur ketakutan nembokin tuh.
Numpang tanya, nih anak perawan, ibu-ibu nggak jawab ya, wah pikirin. Najis kok pegang lo. Numpang tanya anak perawan, ibu-ibu bulan puasa mau pray gak? Baik anak gua. Katanya aja nanti si anak nggak pray megang duit. Siapa suruh nyak ngaji sama kita? Nyak, dari mana nyak? Nyak mau ke Gusro neng. Gusro di mana nyak? Itu udah kerme buhar. Nyak, buhar yang mana sih nyak? Itu ke ampas kelapa. Buhar ke ampas kelapanya. Buhar orangnya tinggi pendek sih nyak. Dikata tinggi nggak pandai, dikata pendek orang gedok. Itulah buhar. Wah lapar hilang man. Ya Allah berkah doa antar ya Rob, lapar ganti hilang ya Rob. Kapan lapar berasa kenyang, sanggupkan nggak kurang 1,5 juta ya Rob. Yang jam tangan 600 ya Rob. Bisa aku pendengarkan sejenak boleh ya? Yang nggak bilang boleh pulang loh. Udah nanggok ini. Nih anak perawan nih ibu, boleh nih anda bacain, boleh nih. Siapkan sapu tangan ya. Jatuh. Timun. Timun biar begini ya, tetep mun nggak ada mau apa-apa. Susah sih karet gelang. Man, Ustaz boleh baca man? Oke. Man, Ustaz boleh baca man? Boleh? Oke. Oke. Judulnya Guru. Asik. Tepuk tangan 2.000. Katanya aja nah Beb, gimana Beb kalau tepuk tangan sambil buka kerudungan? 7,5. Nyajenah rambutnya tidak seberapa. Nyajenah kalau dibuka kerudungan tengahnya botak. Di sini nih apa kayak gitu kurap banyak banget. Guru dasar. Guru. Mesti yang bacain orang lain. Tapi aneh nggak mau kalah ya Allah gimana? Mereka bisa berbuat yang membawa keindahan. Artinya renungan buat aneh pribadi. Masakan aku, ya nggak mampu ya Allah aneh buat. Tapi buat aneh pribadi untuk ente sadari itulah aku dalam arti yang sebenar-benarnya. Tak ada tipuan, tak ada pengelabuan, tak ada basa-basi kecuali semua bentuknya keselamatan dan kebahagiaan kalau dijalani. Guru. Ya. Ada yang dengerin begini? Anda belum ngomong baru guru dia begini. Guru. Makan tuh undang. Guru. Pantola. Wah, belang-belang sahur ya. Guru. Danu. Ini ada baca biasa. Tapi nanti ini kita boleh ente boleh anak bersaing. Jadi anak hanya sekedar memberi contoh untuk ente membuat tampil di depan. Ya, boleh pada saat anak akan umroh, ya, boleh pada saat nanti kalau Allah kasih panjang umur, badan sehat, ada rezeki tanpa halangan sesuatu, ya, kita ulang tahun Majelis Taklim yang ke-15, boleh pada saat ada acara dimanapun, masih acara itu adalah orang-orang kita, artinya jamaah kita, ente silakan tampil, bebas, boleh laki, boleh perempuan, mama nggak kepake. Beb, mama bisa beb bikin dan pengen maju, kagak setrum maju ya. Mama apa untungnya? Ya, udah pada ngawer. Tidak ada untungnya kan. Karena kalau dengar mak-mak dendam mana? Dendam mana? Mak-mak namanya mak-mak dendam kan. Masih enak dipanggil empok. Kok empok masih kencang juga. Mak-mak
Kayak sendal jepit merek Macan. Guru, makasih. Dari tadi katanya nah dari tadi Beb, terusin aja. Berkali-kali guru kita tahu guru. Soalnya udah ada yang enggak duanya Habib deh. Buseng dikasih nocengnya muji. Guru. Di tengah-tengah terik matahari yang menyengat, di saat-saat badai, tapi benar nyatanya waktu kata-kata menyengat dia teriak guru, emang guru lagi kerja bakti. Judulnya Guru. Di tengah-tengah terik matahari yang menyengat, ini nggak bisanya. Ini tulisan daftar, bukan puisi, bukan prosa, bukan syair, bukan irama apapun. Ini tulisan ungkapan dari hati. Pakai musik nggak bisa, kayak musik. Jadi ini omongan doangnya, ngomong doangnya. Nenek. Kau pakai kutang biar ngepas. Ya, cuma masa kancing di sini. Nenek kerjaannya nenek. Udah diam dulu nek. Diam dulu. Ntar gue tambahin goceng. Dengerin dulu nek, dengerin nek. Ya, sebelah Jawa nggak ada omongan seperti ini nek. Bisa dengerinnya. Ini cakep nih, Allahu Akbar. Ana gemari, ana senang ini. Paling ana bikin kurang lebih 30 menit. Sembari lihat berita. Guru. Di tengah-tengah terik matahari yang menyengat, di saat-saat badai ketidakpastian menghempas kehidupan umat, di antara kejenuhan dan harapan yang tak kunjung nampak, di celah-celah ketidakharmonisan kerukunan antar umat beragama merambat, dan di sela-sela kehidupan para remaja dan generasi muda yang tengah berada dalam kerugian dan tepi jurang kehancuran bergerak. Pada detik-detik keputusasaan siap menguasai jalan pikiran dan langkah kami dalam kehidupan ini, Kau datang dengan nuansa kebangsaan, keagamaan, kebersamaan, kekeluargaan yang islami, manusiawi, pancasilais, demokratis. Hampir semuanya manis. Namun demikian tidak mengurangi sikapmu yang tegas dalam bahasa, yang bijak dalam berbuat, dan santun dalam menuntut. Engkaulah guruku, Al-Habib Alwi Assegaf. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melindungimu. Amin. Tepuk tangan. Aku ulang kembali, kita bersaing. Nggak ada guru, gue bersaing nyari. Begitu dong ente. Ente nggak pernah memahami bahasa penghinaan, tapi itu pancingan anak untuk membangkitkan selera anda dan kreativitas ente dalam bahasa. Guru. Man boleh nangis man. Di tengah-tengah terik matahari yang menyengat, di saat-saat badai ketidakpastian menghempas kehidupan umat, di antara kejenuhan dan harapan yang tak kunjung nampak, di celah-celah ketidakharmonisan kerukunan antar umat beragama merambat, dan di sela-sela kehidupan para remaja dan generasi muda yang tengah berada dalam kerugian dan tepi jurang kehancuran bergerak. Pada detik-detik keputusasaan siap menguasai jalan pikiran dan langkah kami dalam kehidupan ini, Kau datang dengan nuansa kebangsaan, keagamaan, kebersamaan, kekeluargaan yang islami, manusiawi, pancasilais, demokratis. Hampir semuanya manis. Namun demikian tidak mengurangi sikapmu yang tegas dalam bahasa,
bijak dalam berbuat, dan santun dalam menuntun. Engkaulah guruku, Al-Habib Alwi Assegaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungimu. Amin. Sederhana, tapi bertanggung jawab dari rangkaian kata yang aku tulis, dengan tujuan dan harapan Anda yang ada dalam bimbingan aku dalam ilmu dan doa, hendaklah membuka mata. Sebegitulah aku yang sesungguhnya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, candles in the wind. Candles in the wind. Di mana lagu tadi diciptakan oleh Elton John ketika Lady Di pulang meninggal di sebuah terowongan. Ya. Jadi Elton John dengan lagu ciptaannya setelah Lady Di mati, dibuat judul lagu Candles in the Wind. Lilin di tengah angin. Kalau ana Alwi di tengah wanita. Ya Rob, ini baru jam 2 tuh. Bukan jam 3 bukan? Jam 2. Kok yuk baca doa langsung dah. Doa ya Rob, doa mati sekalian dah. Ya doain hidup panjang umur makmur rezeki, susah amat ya Rob, matiin. Namanya mati, ada yang mati langkahnya, ada yang mati bahasanya, ada yang mati pikirannya, ada yang mati cara kerjanya, ada yang mati, ada yang naudzubillah min mauti ayyi mautin. Oh ya, naudzubillah minal mauti ayyi mautin. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari aneka kematian. Hanya dengan ilmu agama dalam tuntunan dan pelaksanaan itulah kita punya hati, kita punya badan dan pikiran, semuanya bergerak dalam hidup. Allahu Akbar. Makanya inti anak pasal, cepat sebelum terlambat. Setelah aku tiada, tidak akan pernah ada lagi manusia seperti aku kecuali entah 50 tahun ke depan. Wallahu a'lam bishawab. Belum tentu ada di Indonesia, belum tentu ada di lain tempat. Habis bagaimana? Rahmat Allah Ta'ala luas. Mungkin kita sudah nggak lagi berdaya, baru ada guru jauh di provinsi yang harus mendatangkan biaya 15 juta baru bisa ketemu guru seperti aku. Sampai kapan ente? Bismillah, ente buktikan setelah aku tiada, tidak akan pernah ada lagi guru sebagaimana yang ente pernah jalani dan alami bersama aku. Selesai. Gak ada ente manusia berani bicara semacam itu. Wali besar kagak berani. Aku bukan apa-apa. Aku sejenis kamu dan berbuat untukmu serta saling membaur, bebas. Yuk sama-sama bangun diri dalam kehidupan, bangun agama sekedar kemampuan, lalu kerjasama dan pembauran sesama dalam bentuk kekeluargaan. Yuk bareng-bareng, susah senang bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah guru. Oh ya. Paham tuh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wa sallallahu ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Malam Sabtu besok kita di Cilebut jam 9 di sini kumpul langsung berangkat dengan Polsek Bojonggede. Itu malam Sabtu. Malam Minggu kita ketemu lagi di sini. Malam Senin Anda di Bekasi. Secepatnya jam 12 Anda sudah siap dengan motor berangkat. Siapa yang mau bareng sama Anda pakai motor ke Cimahi. Jadi berangkat malam Senin jam 12 sampai Cimahi jam 5 paling lambat. Malam Selasanya pembukaan pengajian di Cimahi. Dari Cimahi, entah siang atau sore, baru kita ke Sumedang Ujung Jaya, pengajian Imam Merbu. Malam Kemisnya kita baru berangkat ke Narimbang. Jam 12 dari Narimbang paling lambat jam 1, pulang sama anak pakai motor pada malam hari itu juga, malam Kemis. Ke Al-Busra, paginya jam 9, anak di rumah Ustazah Dr. Anda Nyonya Aminah bin Shockbreaker. Ini Isra Mi'raj di rumah Ustazah Nya Aminah nih, Ustazah Aminah di sini, kamu sawah. Anak perempuan, ibu-ibu dipersilakan datang. Inti yang laki datang boleh. Sekedar lihat pangkeng. Orang Betawi bilang pangkeng itu tempat tidur, bukan pangkeng, bukan tempat. Pangkeng bukan tempat kumpulin kue. Tapi orang Citayam kalau dikata pangkeng, tempat makanan numpuk. Lihat, ilmu orang Citayam jangan pakai. Orang Citayam bilang pangkeng tempat kue, tempat makanan. Tapi Betawi, ya Betawi nih, yang tahu Bukit Duri, Tebet semuanya, yang namanya pangkeng tuh tempat tidur. Mana kain yang tadi dicuci? Ada sono di pangkeng cerewet, ah? Tuh ibu anak tuh, mana kain yang tadi ini? Sono pangkeng ambil, ada di pangkeng. Tuh pangkeng tempat tidur, tuh Betawi. Tapi Citayam pangkeng, udah tempat makan makanan, apa buah-buahan, apa buat prasmanan orang namanya pangkeng. Makanya di Citayam kalau ada perkawinan itu yang di pangkeng 2 orang di pintu. Yang untuk pegang kunci, siapa lo? Mau ngambil apa? Gak bisa. Tuh tamu datang, gak bisa.
Tuh orang Citayam tuh. Kenapa ditahu? Ini pangking daging di situ, tetelan di situ. Sampai celana dalam dimasukin di daging-daging biar kelihatan banyak. Ya orang Citayam. Astagfirullahaladzim. Iya mau action itu biar kelihatan dagingnya banyak, taruh dalam. Dibungkus-bungkus. Nanti kelihatan dagingnya pada bau kan begitu. Dagingnya pada bau, dagingnya pada asin. Jadi yang jaga pintu pangkeng 2, di dalam ada 1, yang dalam yang untung. Dikirimin ponakan dari jendela. Jangan kikir-kikir kalau bikin acara perkawinan. Dan jangan action, jangan apa adanya. Bisa ada motif. Jangan ngundang orang semaunya. Iya, ngundang orang. Ya elah, rumah lo berapa? Tamu lo berapa? Bukan 17 desa lo undang 17 desa diundang. Jangan ente. Mana ya? Aneh ngundang orang 300 waktu anak kawin. 300 habis tadi udah sama teman-teman anak. Jangan begitu dong caranya. Kita nggak dibilangin. Aneh nggak mau rame-rame sekedar yang. Lah anak kan teman ente, Beb. Anak kan teman ente wan. Masa nggak diundang? Ya maafin deh, bawa nih ke duit. Lantar lu apa? Anu dari dulu begitu. Ya, undang 300 orang udah lebih cukup. Ngapain undang 700 orang, 1000 orang, 5000 orang? Silakan, kemampuan Anda ada enggak untuk menerima tamu-tamu yang Anda undang? Sebab tamu itu amanat. Dia wajib dihormati, dia wajib dijamu. Jangan hanya mengundang sebanyak mungkin tapi enggak memperhatikan kayak gitu ala kadar. Untuk namanya tamu kan teh aja kan namanya kue-kue pepek yang udah lengket kan. Jangan undang-undang orang kawinan cukup udah hebat banget 500 orang udah hebat banget. Jangan banyak mau ngapain deh. Cukup 500 orang yang asal kenal. Udah begitu tetangga asal tahu kita kawin, kami sekedar kenalan dekat udah. Ya, tetangga aja udah 200. Bohong tetangga udah 200. Ya depan rumah nggak negor. Depan rumah nggak negor, depan sono yang nggak lu undang. Jangan begitu. Yang penting halal nikah. Gobil tuh, aku terima nikah nikahnya. Ya. Gobil tuh nikah, wadah suwijah dan ya kawinnya. Itu arti kawin orang bilang kok nikah dulu baru kawin. Kawin dulu. Kawin dulu, nikah dulu. Bolongin dulu baru kawin. Bolongin dulu tuh baru enak. Asal udah terima sah sudah selesai udah amat sudah. Ngapain rame-rame? Jangan, sederhana. Nggak ada yang lebih indah daripada kesederhanaan. Pikirin abis kawin. Iya, ente mau megah-megah kawin, kesannya susah hidup. Iya, jam 8 lagi nyari telur semut. Iya, kawinnya rapi kayak jas. Woi, pakaian pengantin perempuan 3 juta. Iya, laki kayak jas, gasi. Woi, lah boleh minjem. Wah, hasil termewah dalam sebuah desa. Tungguin 2 bulan. Bener. Iya, lagi ngeborongin rambutan hijau. Lagi ngikutin manggis. Apa ente nggak merasa terhina? Nggak merasa terhina ente begitu? Penampilan mewah pada saat na'udzubillah. Bisa ada melihat ente yang kenal anak jangan sederhana, bawa keberkahan. Panggil orang-orang baik, suruh berdoa. Undang tetangga dan kenalan-kenalan yang layak. Ada yang layak, yang memang ente kenal baik. Kalau nggak diundang takut ntar salah paham. Adapun baru sekedar ketemu di pengajian, jangan diundang. Baru kenal di pengajian, ente jangan ente. Akibatnya ketika mereka diundang tidak datang, apa yang terjadi? Ente sudah menanamkan bintik dosa kepada orang-orang tadi. Bisa demo ente? Hindari semua tadi. Aneh kok niat mau kawin lagi, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Lah kawinnya gimana, Bib? Ya waktu kawin si orang tahu. Iya, giliran kesana nggak ada yang tahu. Agak cukup orang tuanya, ya mak bapaknya adalah saudara. Tangga panggil 2. Selesai. Selesai, sudah. Lo gue kawinin rugi. Nih ilmu anak. Rugi. Rugi. Pernah kondangan sama orang. Berapa juta lo pernah kondangan sama orang? Paling banyak 600.000. Dari mulai lo diundang sama orang paling banyak 600.000. Tuh dari gua 6 juta. Tuh, kalau mau kawin cara begitu. Artinya, diam sudah. Lu mau kawin muka sekarang, apa buat seminggu? Apa untuk selamanya? Tuh, begitu.
syarat tidak boleh ada kata gilir. Itu ilmu anak. Kalau anak mau kawin tak ada kata gilir. Sebab kalau ada kata gilir 3 hari berarti anak sudah dibudakkan oleh hawa nafsu. Pantang. Gue kawin sama lo bukan kawin hawa nafsu. Bodoh, tolol. Nyelamatin diri gue. Lo mau pakai syarat ini sama jalan. Aku tak butuh kau. Paham? Kedua, kalau yang keluar dari rahim lo mutiara, ya sekarang gue bayar berapa ratus juta. Pahamin deh. Begitu jadi laki-laki. Jadi tidak cari kesenangan hanya karena nafsu, tapi berpikir sekarang dan ke depan. Bukan cari tampang mewah. Waduh, geran bawa-bawaan mobil sampai 16 biji. Oh ya, Mercy lain, Honda lain. Ya, besoknya tuh mertua datang ke rumah kita kayak ojek. Mau mana emang? Mau kemana? Mamerin besan? Lu mau pamer besan? Besan lu miskin. Mobil-mobil tetangga minjem. Tuh dibayar-bayarin supir, tolong antar saudara kagak enak. Mau bangga bebesan pakai mobil berderet. Atau malu. Bebesan lu datang nanti minggu kemudian ngojek. Pakai ojek, mana di mobil Kini jangan mau dikelabui oleh hal-hal yang indah. Perempuan kayak laki, awas. Aku adalah aku, selesai. Tuh yang hebat, aku adalah aku. Apa urusan lo? Bisa dapetin deh. Anak waktu ngelamar bini anak, pakai mobil saudara. Udah mau pisang 3, duit blek habis. Enggak, wah elah, berderet hampir 1 kecamatan. Gila. Astagfirullahaladzim. 2 bulan kemudian itu laki jalan bareng sama ente, picinya udah nggak ngepas, ya bajunya gombrong, mata telapak kakinya kotor. Na'udzubillah min dzalik, nas'alullah salamah wal afiyah. Nah contohnya pakai Habib Muhammad pakai celana panjang ya, tinggi begitu, ini ngawel. Betul. Aku adalah aku begitu jadi laki-laki. Perempuan macam, gue kawin sama lo duit sendiri ya. Abang bapak hanya nambah-nambahin. Oh iya, kecuali gue boleh nyolong duit. Jangan gue nyolong. Ini. Oh ini. Nih, ininya aja pada buta. Ininya udah pada kotor. Jadi pengantin cakep amat, sombong amat. Wah, dasi. Gak mau duduk di bangku. Di jok. Rokoknya Samsu. Iya, pengantinnya. Di bangku pengantin kan cakep tuh. Ya cakep boleh dikitur. Sombong amat jadi pengantin. Rokok Samsu. Koreknya Lipo. Masih tengah dibuang. Depan orang. Anda liatin laki Al-Quran. Rokoknya Samsu nih. Rokoknya Samsu, koreknya Lipo. Amerika kamu ya? Lipo. Lipo. Koreknya Lipo. Maaf guru salah. Sombong amat tuh pengantin. Anda paling demen lihat orang sombong paling demen ya. Samsu ini. Korek Lipo. Kan kok orang bener kan, ya orang bener biasa gitu. Dia korek mahal, 200.000 dulu 150, lebih dulu lagi 60. Bukanya nggak bentak. Dan bukanya kayak dibunyiin, tidak tak. Rupanya nggak biasa, nggak keluar tak. Sampai begini, sampai dibuka begini. Lalu dibalikin begitu, nggak bisa ngebalikin ini. Anda liatin, rokoknya Samsu, koreknya Zippo. Megang rokoknya lain. Naruh koreknya sombong. Dia lupa dia nggak ada jahitan. Ini dulu model
gitu tuh. Dia lupa kali. Just minjem. Aneh tungguin, aneh paling demen orang sombong itu. Sombong apapun gue tungguin loh. Jadi 2 minggu setelah perkawinannya dengan gaya kaya, aneh lewat depan itu. Siap, lagi diunyong-unyong bininya. Udak-udak itu juga nggak bininya. Modal lo sebenarnya modal kontol, ha? Modal kontol doang lo. Lo dari bapak gue, itu dari mamang gue, itu dari mak gue. Lo bawa kontol doang lo. Lo rasain. Ente datang dengan gaya orang kaya, dengan penampilan orang kaya, wajah sebatas itu. Kau mau membanggakan urusan sesuatunya. Aku pemantau, aku pengamat. Sombong betul ini orang sok kaya. Gue udah lagi tunjuk ini, modal lo. Tuh dari bapak gue, itu dari mamang gue, itu dari emak gue. Lo modal kontol doang lo. Aneh tulis saya di papan bor, dia ada di tembok olak, pakai arang. Tulis saya pakai arang, modal BK bongkeng. Lo rasain. Jangan sombong. Anak perawan sekarang paling mudah dihinakan dan paling mudah ditipu. Tiap hari, pokoknya ente modal perempuan orang sekarang pegang duit. Untuk orang Citayam cukup megang 1 juta. Iya, untuk daerah perkotaan megang 5 juta. Cakep kena sama ente dalam 2 minggu. Jejelin terus duit, kasih makan yang enak. Apa yang dia mau kasih? Makan perawannya. Pinjam mobil teman ente. Ke mobil, pinjam. Berapa banyak Citayam? Gaya dengan penampilan orang kaya. Wih. Itu mobil diambil sama orang. Jalan kaki tuh cowok. Ana liatin, oh gila, muka lu aja muka miskin. Penampilan lu ketahuan, gaya berpakaian lu udah miskin ketahuan. Tapi penampilan orang kaya, aku liatin. Tuh, paling gampang tipu perempuan. Untuk Citayam pegang 1 juta, kasih anak abet. Makan bakso, berapa duit 3.000, jangan cari yang 12.000. Ya. Tuh, pulang beliin martabak. Oh iya, tawarin maknya, ibu mau pesan apa bu? Mami mau pesan gula apa mi? Mami jawab, orang kuping nggak waras. Mami sih pengen gula gantang. Jatuhin orang dengan uang, tes. Makan perawannya, bodoh kalian. Ini kalau lihat laki kelihatannya mewah-mewah sama perempuan, jajan yang perempuan ya. Lu siku di bangunan. Oh ya, demen sama orang bukan itu. Demen orang bukan memperlihatkan uang Anda kepada itu wanita, semua agak. Kalau ente demen, ente irit, ente mau didik ini orang. Mata duitan apa ini orang? Lihat dulu. Tuh, dari pemberian kita dia bisa tahu kok pelit orangnya, tapi agak enggak. Gua kita lagi didik. Paham ente? Itulah kejujuran. Tapi dipandangi beda. Tapi kalau yang enggak jujur, udah mau kemana? Oh, kasih emaknya duit. Bu, mau ajak ini nak? Mau ajak kasuari nak? Mau ajak burung ciblek nih bu nak? Maaf bu, saya takut nanti lupa belanja sesuatu buat pesanan ibu. Kasih ibunya 100.000. Gituin aja. 2 minggu lo makan perawannya, tahap baru. Hahaha. Paham ente? Ente murid anak laki-laki haram berbuat begitu. Ente murid perempuan jangan ketipu dengan cara seperti itu. Aku pelihara kalian. Tapi apa boleh buat, sebagian buruk sangka. Terserah. Toh gue gak ngambil untung dari lo.
Wah ya Rabb, nggak memungkinkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allah kelupaan ya Rabb, astagfirullah, astaga Firaun. Tanggal 30 hari Kamis ane di rumah Ustazah Aminah. Jumat malam Sabtu pertama biasa ane ngajar di Jati Jajar, ane liburkan mengingat Jati Jajar ya tanggal 16 malam minggu ketiga bulan September ya ulang tahun majelis taklim mereka yang ke-9 atau yang 11 ane lupa, jamaah ane yang sudah 11 tahun Jati Jajar 16 ya Ustaz Marzuki tanggal 16 kan ya 16 September malam Sabtu ketiga, malam Sabtu minggu ketiga kita ramai-ramai dari Jakarta, dari sini langsung berangkat Jati Jajar. Tanggal 1 September Jumat jatuhnya tanggal 1, berarti tayang belum. Jumat malam 1 September ulang tahun guru kita bersama yang nggak pernah dapat jodoh sampai sekarang, Kak Embai. Ulang tahun Kak Embai yang ke-37 bersama murid-muridnya anak Depak ya, Ustaz Samsudin Amer rekan-rekannya ya. Pokoknya anak-anak Depak tuh rame-rame, Depak, Duren Baru, Susukan, Tiang 2, Ciputat, Cilangkap, ya Pondok Rajek. Tuh gabungan ya, bikin acara ya menyambut Ramadan plus Isra Mi'raj di Depak, jatuhnya hari Jumat tanggal 1 malam Sabtu. Jadi Jumat malam Sabtu tanggal 1 September. Tolong kirim salam yang belum tahu, kirim salam dari Ana ngundang ya untuk tanggal 1 September Jumat malam Sabtu. Nih Depak sini nih dari Al Busro paling lebih kurang lebih 230 meter. Dari Busro jalan kaki aja gitu. Jalan kaki. Ntar nggak aman saat motor. Ya tuntun aja ke motor ya elah. Tuntun aja kayak melotot ya. Gimana? Tuntun tuh ya muka lapak bisa paham tuntun. Ya hanya itu pemberitahuannya ya. Selebihnya Damam dari itu hanya itu ya Muhammad ya. Jadi tanggal besok malam kita jam 9 berangkat ke Cilebut ramai-ramai sama polisi Bojonggede ya Muhammad. Tanggal 30 ini yang mau ke Cimahi boleh di sini. Jam 12 Anda sudah ada. Kalau nggak ada Anda berangkat pakai motor paling 15 motor. Mobil tetap ada, Anda tetap berangkat. Pulang Kamis pagi dari rumah Ustazah Aminah jam 9. Malam Jumat pertama nggak ada jadwal istirahat Anda. Kalau ngomong-ngomong kalau kita bikin jadi pengajian, jadi bukan pengajian, ada Mas Parwiono nih, asal sih dari Kupang, karena di sana lumpur panas nggak bisa disedot, pindah ke Citayam. Alamatnya di mana sih Mas Parwiono? Di Caringin, malam Jumat khusus orang Citayam juga kalau kita turun lagi perempuan 800-an. Malam Jumatnya biarin deh, nggak buat aneh juga ada capek nih, sebenarnya punya pikiran kesian ente. Tapi bismillahirrahmanirrahim, Kamis pagi di Ustazah Aminah tanggal 30 Mi'raj plus Ramadan. Tanggal 1 hari jadi Kamisnya di Ustazah Aminah tanggal 30 hari Kamis tuh, Kamis pagi. Malam Jumatnya dicaringin ya. Malam Jumat dicaringin. Ente yang mau datang alhamdulillah ke orang Citayam ada wajibkan untuk datang. Kenapa? Daerah sana daerah gersang, dibutuhkan ya upaya untuk sekedar menyirami ladang-ladang yang gersang atau tumbuh-tumbuhan yang enggak layak dengan dedaunan yang mengering. Jadi dengan adanya ente diharapkan ya membawa keberkahan buat lingkungan Caringin. Orang Citayam Anda wajibkan. Jadi Kamis pagi di Ustazah Aminah, malam Jumat itu di mana? Di Caringin. Terus malam Sabtunya di mana? Oh tanggal 1-nya Jumat malam Sabtunya di Depak sini, ngeri ya, rombongan Ustaz Baihaqi, Billy, Otep, namanya susah-susah sih dihafalin. Billy, Atep, Remon, Rojak, Ma'ruf, Oki, Lemes. Udah nama-nama yang nggak pantas deh. Elung mesti ada, Elung ada baik. Elung undang baik, Elung seru nyanyi Indonesia Raya. Elung, ya kayak kapak merah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur
الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ويبلغ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.